Yuk simak videonya. Teknik penulisan berita media penyiaran seperti radio dan televisi secara umum memiliki perbedaan dengan teknik penulisan berita media cetak. Jika teknik penulisan media cetak merujuk pada bahasa jurnalistik secara umum, maka penulisan berita radio merujuk pada bahasa jurnalistik radio. Kenapa? Karena dalam jurnalistik radio, berita ditulis untuk telinga, sedangkan dalam jurnalistik cetak, berita ditulis untuk mata. Kenapa sih berita radio harus ditulis? Yang pertama adalah untuk memastikan penyiar mengerti berita yang akan disampaikan, termasuk cara pengucapan dan istilah asing. Yang kedua, untuk memastikan tidak ada informasi penting yang tertinggal. Dan yang ketiga, yaitu untuk memastikan data dan fakta yang disampaikan tersusun secara logis. Dalam penulisan berita radio, ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan istilah ABC atau accuracy, balance, dan clarity. Accuracy artinya penulisan berita harus akurat data dan fakta-faktanya. Selalu cek and recheck fakta-fakta, nama-nama, angka-angka, dan lainnya. Jangan menulis berdasarkan kutipan rumor atau desas-desus dan tidak boleh berspekulasi. Kemudian balance. Artinya, berita yang akan menjadi materi siaran radio haruslah menyangkut informasi yang berimbang. Cover both sides, khususnya untuk berita-berita kontroversial. Ini merupakan keharusan, jika tidak, berita yang kamu siarkan akan kehilangan kredibilitasnya. Dan yang dimaksud clarity adalah pesan yang ingin disampaikan harus jelas. Jangan sampai pendengar tidak paham apa yang dimaksud berita tersebut. Ingat, berita radio itu selintas dengar. Pendengar radio hanya mempunyai satu kesempatan untuk mendengar pesan yang kamu sampaikan. Beda hal dengan membaca surat kabar atau majalah yang dapat kembali ke paragraf atau halaman sebelumnya untuk membaca ulang berita yang kurang jelas. Selain prinsip ABC tadi, ada juga beberapa prinsip lain yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama adalah ELF atau Easy Listening Formula, yaitu susunan kalimat yang jika diucapkan enak didengar dan mudah dimengerti pada pendengaran pertama. Yang kedua, KISS atau Keep It Simple and Short. Artinya, berita yang kamu tulis harus hemat kata, menggunakan kalimat-kalimat pendek dan tidak rumit. Gunakan sedikit mungkin kata sifat dan anak kalimat. Prinsip ketiga yaitu WTYT atau Write the Way You Talk. Artinya, tuliskan sebagaimana diucapkan. Tulislah naskah berita untuk disuarakan, bukan untuk dibaca. Dan prinsip yang keempat adalah satu kalimat, satu nafas. Maksudnya adalah upayakan tidak ada anak kalimat. Contoh kalimat tidak satu nafas. Baik mahasiswa lama atau mahasiswa baru, dikenakan peraturan yang sama. Kalimat ini jika diucapkan memerlukan jeda atau tidak dalam satu nafas. Untuk menjadi satu nafas kalimat, ini dapat kita ubah menjadi seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Ada beberapa tanda khusus yang harus kamu gunakan dalam menulis naskah berita radio. Yang pertama adalah dash. Dash merupakan tanda garis pisah untuk sebelum nama atau istilah penting atau butuh penekanan. Contoh, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dash Inspektur Jenderal Firly Bahuri dash menyatakan. Yang kedua adalah punctuation, yaitu tanda pemenggalan untuk memudahkan pengucapan singkatan kata yang dieja. Contohnya, KPK ditulis K strip P strip K, MUI ditulis M strip U strip I, dan DPR ditulis D strip P strip R. Yang ketiga adalah garis miring. Garis miring 1 sebagai pengganti koma, garis miring 2 untuk pengganti titik, dan garis miring 3 untuk akhir naskah berita. Contoh, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan garis miring 1, jadwal Presiden Joko Widodo di Korea Selatan pada hari ini menghadiri KTT Republic of Korea strip ASEAN garis miring 2. Oke, sekarang kamu sudah paham prinsip-prinsip penulisan berita radio. Sekarang, kita akan masuk ke teknik penulisan berita radio. Ada 8 teknik yang perlu dikuasai reporter atau jurnalis radio. Yang pertama, spoken words. Spoken words artinya dalam menulis naskah berita radio, pilihlah kata-kata yang biasa diucapkan sehari-hari. Contohnya, bila ingin menulis 16.00 waktu Indonesia Barat, dapat ditulis menjadi jam 4 sore. Atau jika ingin menulis Rp 15.000, dapat ditulis menjadi Rp15.000.
Teknik yang kedua yaitu signposting. Sebutkan jabatan, gelar, atau keterangan sebelum nama orang. Misalnya ingin menulis Joko Widodo, maka dahului dengan jabatannya menjadi Presiden Joko Widodo. Atau menulis Retno Marsudi, dahului dengan menulis jabatannya menjadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Teknik yang ketiga yaitu stay away from quotes. Ubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, nanti saat Pak Robert pensiun di akhir bulan ini, kita insya Allah sudah punya Dirjen Pajak yang baru yang akan dilantik persis saat Robert selesai, kata Sri Mulyani. Kalimat tadi dapat kita tulis menjadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan akan melantik Dirjen Pajak yang baru akhir bulan ini. Selanjutnya, teknik yang keempat yaitu avoid abbreviation. Hindari singkatan atau akronim tanpa menjelaskan kepanjangannya lebih dahulu. Contoh, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dapat kita tulis menjadi, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan. Teknik yang kelima yaitu subtle repetition. Ulangi secara halus fakta-fakta penting seperti pelaku atau nama untuk memudahkan pendengar memahami dan mengikuti alur cerita. Contoh, Presiden Joko Widodo mengatakan, menurut Presiden, Kepala Negara juga menegaskan. Teknik yang keenam yaitu present tense. Dalam penulisan naskah berita radio untuk unsur waktu, kamu bisa menggunakan kata-kata kemarin, hari ini, besok, atau lusa, bukan nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Contoh, gabungan buruh dari daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan hari ini. Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk penolakan upah minimum provinsi atau UMP yang naik 8,51%. Teknik yang ketujuh adalah penulisan angka. Satu angka 1-9 ditulis pengucapannya. Misalnya angka 1 ditulis 1, 2 ditulis 2, dan seterusnya. Sementara jika lebih dari satu angka, maka langsung ditulis angkanya saja. Misalnya angka 20 jangan ditulis 20, atau 356 jangan ditulis 356. Selanjutnya, jika angka ratusan, ribuan, jutaan, atau miliaran, sebaiknya jangan gunakan 0. Misalnya, 400 ditulis 400, 9.000 ditulis 9.000, 12 juta ditulis 12 juta, 180 miliar ditulis 180 miliar. Teknik yang kedelapan adalah penulisan mata uang. Ditulis pengucapannya di belakang angka. Contoh, Rp 800.000 ditulis 800.000 rupiah. US dollar 400.000 ditulis 400.000 dolar Amerika Serikat. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui tentang teknik menulis berita radio. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menulis naskah berita untuk televisi. Apa saja sih format penulisan naskah berita televisi? Bagaimana struktur